Nah, di kelompok 1 ini ada 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 034, yang kedua ada Bunga Ambardini dengan NIM 033, yang ketiga ada Jihan Arits dengan NIM 167, yang keempat yaitu ada Rosa dengan NIM 168, yang kelima ada Heavy dengan NIM 170, dan yang terakhir ada Nadila Aiko dengan NIM 176. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada Mobile and Cellular Technology. Teknologi seluler adalah jenis teknologi di mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi, seperti komunikasi dengan teman, kerabat, dan lain-lainnya. Digunakan untuk mengirim data dari satu sistem ke sistem lainnya. Teknologi seluler sebagian besar digunakan dalam sistem komunikasi seluler dan bidang terkait lainnya. Ini menggunakan arsitektur jaringan yang memungkinkan beberapa pemancar untuk mengirimkan data pada satu saluran pada saat yang sama, karena mengurangi potensi gangguan frekuensi dari 2 atau lebih sumber. Platform ini memungkinkan banyak pengguna untuk menggunakan frekuensi tunggal. Saluran telah berkembang dari waktu ke waktu. Ini berkembang pesat, penerapannya semakin luas dari waktu ke waktu, dan secara bertahap menggantikan sumber komunikasi serupa lainnya di pasar, seperti kantor pos dan telepon rumah. Teknologi seluler telah berkembang dari telepon sederhana dan perangkat SMS ke sistem multitugas yang dapat digunakan untuk navigasi, GPS, browsing internet, game, dan pesan instan, antara lain. Teknologi seluler menjadi semakin umum. Pengguna smartphone telah melampaui 3 miliar, dan tenaga kerja seluler global diperkirakan akan mencapai 1,87 miliar pada tahun 2022. Gadget apapun dengan kemampuan internet yang dapat diakses dari mana saja disebut sebagai teknologi seluler. Smartphone, tablet, beberapa iPod, dan laptop sudah termasuk dalam kategori ini, tetapi daftar ini pasti akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis teknologi yang ada pada teknologi seluler. Yang pertama yaitu adalah 1G, teknologi seluler generasi pertama yang diperkenalkan pada awal tahun 1980-an. Teknologi ini hanya mendukung panggilan suara saja. Kemudian yang kedua yaitu adalah 2G, teknologi seluler generasi kedua yang diperkenalkan pada tahun 1991. Selain panggilan suara, teknologi 2G juga mendukung pesan teks dan multimedia serta lebih efisien dalam penggunaan frekuensi radionya. Yang ketiga yaitu adalah 3G, teknologi seluler generasi ketiga yang diperkenalkan pada tahun 2001. Teknologi 3G menawarkan kecepatan akses data yang lebih cepat daripada 2G, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara lebih efektif. Yang keempat yaitu adalah 4G, teknologi seluler generasi keempat yang diperkenalkan pada tahun 2009. Teknologi 4G ini memiliki kecepatan akses data yang lebih cepat daripada 3G, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming video, bermain game online, dan mengakses aplikasi yang lebih kompleks. Yang terakhir saat ini yaitu adalah 5G, teknologi seluler generasi kelima yang diperkenalkan pada tahun 2019. Teknologi 5G ini menawarkan kecepatan akses data yang lebih cepat, bahkan hingga beberapa kali lebih cepat daripada teknologi 4G ini. Teknologi 5G juga memungkinkan konektivitas lebih banyak perangkat serta meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan. Selain itu, terdapat juga teknologi seluler lainnya seperti teknologi seluler CDMA atau Code Division Multiple Access. Kemudian ada teknologi seluler TDMA atau Time Division Multiple Access, dan teknologi seluler GSM atau Global System for Mobile Communications yang pernah populer pada masa lampau. Namun sebagian besar operator seluler saat ini beralih ke teknologi 4G ataupun 5G untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baiknya. Seluler atau mobile technology memiliki banyak fitur atau features yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai banyak hal seperti berkomunikasi, mengakses internet, memutar musik, mengambil foto dan video, serta masih banyak lagi. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa fitur yang terdapat pada mobile technology atau teknologi seluler. Yang pertama yaitu adalah koneksi internet decoupled. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui jaringan seluler atau Wi-Fi. Yang kedua yaitu adalah aplikasi. Pengguna dapat mengunduh berbagai aplikasi dari toko aplikasi seperti Google Play Store maupun Apple App Store dan menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas seperti memeriksa email, bermain game, atau juga memesan makanan. Yang ketiga yaitu adalah kamera. Hampir semua ponsel pintar memiliki kamera yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video. Kemudian selanjutnya yaitu adalah layar sentuh. Sebagian besar ponsel pintar saat ini memiliki layar sentuh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat melalui gerakan jari saja. Selanjutnya yaitu adalah fitur GPS. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi mereka dan membantu mereka untuk menavigasi saat berpergian. Yang selanjutnya Bluetooth. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi data
berupa file musik, foto, antara perangkat yang kompatibel dengan teknologi Bluetooth. Selanjutnya yaitu adalah baterai. Semua perangkat seluler memiliki baterai yang dapat diisi ulang dan memberikan daya tahan baterai yang berbeda-beda tergantung pada model dan penggunaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah sensor. Ponsel pintar juga memiliki berbagai sensor seperti akselerometer, giroskop, dan sensor cahaya yang memungkinkan perangkat untuk mendeteksi gerakan, orientasi, dan lingkungan sekitarnya. Itulah beberapa fitur yang ada di dalam teknologi seluler. Semakin majunya teknologi, semakin banyak fitur-fitur baru yang akan terus ditambahkan pada perangkat seluler untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan bervariasi. Selanjutnya adalah pros and cons dari konsep mobile dan seluler teknologi. Untuk prosnya sendiri, yang pertama, tidak terbatas waktu dan menggunakan sistem portable. Artinya, sistem portable ini, pekerja atau pengguna bisa melakukan pekerjaan mereka dari mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat lunak, dan juga memiliki sistem yang fleksibilitas serta mobilitas yang sangat sederhana yang tidak dimiliki oleh sistem tradisional. Yang kedua, biasanya bisa membantu penggunanya dalam menentukan pilihan serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, sumber hiburan tidak terhambat oleh apapun. Yang keempat, pekerjaan bisa selesai karena lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima, menjadi sarana pembayaran utama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena teknologi ini tuh menyederhanakan proses membayar dan juga mengelola uang dengan perangkat seluler dengan menggunakan smartphone atau tablet. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah dengan aplikasi pembayaran mobile. Selanjutnya, untuk cons-nya sendiri, yang pertama biasanya pengguna akan mengalami ketergantungan akut. Yang kedua, biasanya rentan akan munculnya peretas dan kejahatan cyber yang terselubung. Yang ketiga, hilangnya privasi. Yang keempat, harga dan biaya itu relatif meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Yang kelima, tidak ada kesinambungan secara fisik dan batin yang intens karena adanya jaringan cepat dan adanya gawai yang canggih. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai virtual communities. Virtual community sendiri dibagi menjadi dua, ada bulletin board system dan juga Usenet newsgroup. Yang pertama, bulletin board system. Jadi, bulletin board system merupakan sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi atau file melalui internet. BBS biasanya dikenal sebagai forum berdiskusi di mana pengguna itu dapat meninggalkan pesan, berbagi informasi, berbagi file, serta bertukar file, dan juga mengirim gambar. BBS biasanya terhubung ke internet namun tidak selalu karena ada beberapa BBS itu yang masih terhubung dengan jaringan lokal. Di Indonesia sendiri itu ada beberapa contoh BBS seperti komunitas online dan forum diskusi yang biasa kita temukan di web seperti Kaskus, Reddit, dan juga Stack Exchange. Forum diskusi biasanya dikelola oleh sekelompok orang yang mengajukan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan lainnya. Forum di Indonesia ini sangat populer karena memungkinkan orang untuk berbagi informasi dan juga mencari solusi atas permasalahan mereka, serta biasanya bisa digunakan untuk mencari relasi teman yang baru. Yang kedua ada Usenet newsgroup. Jadi Usenet newsgroup adalah suatu platform atau wadah di mana pelampiran atau penyebaran pesan antar komputer bagi komunitas yang mempunyai ketertarikan yang sama. Bisa contohnya research and education. Jadi ada beberapa contoh sosial media yang dapat digunakan untuk tujuan research and education seperti LinkedIn, Twitter, Reddit, Quora, Stack Overflow, Akademia, dan juga ResearchGate. Jadi Akademia itu merupakan platform sosial media yang memungkinkan para ahli dan peneliti untuk berbagi dan terhubung dengan komunitas penelitian yang memiliki ketertarikan yang sama. Saya Bunga akan menjelaskan mengenai social networking apps dalam bisnis. Sebelumnya, social networking apps adalah suatu media berbasis internet yang memiliki banyak pengguna dan dapat berinteraksi satu sama lainnya menggunakan aplikasi. Nah, social networking apps dalam lingkup bisnis ini meliputi LinkedIn, Glassdoor, Jobstreet, ZipRecruiter, Indeed, Caliber, dan Glints. Yang pertama adalah LinkedIn. LinkedIn adalah jaringan profesional online terbesar di dunia yang dapat digunakan untuk menemukan lowongan dan kesempatan magang, terhubung dan memperkuat hubungan profesional dan mempelajari keahlian yang dibutuhkan demi kesuksesan karir. Yang kedua ada Glassdoor. Glassdoor adalah aplikasi pencari kerja yang memiliki fitur beragam. Dengan aplikasi ini, para pelamar kerja bisa mengetahui besaran gaji yang didapat dari tiap pekerjaan.
Platform ini juga memiliki ulasan dari karyawan yang pernah bekerja di perusahaan terkait. Yang ketiga ada Jobstreet. Jobstreet adalah salah satu aplikasi pencari kerja paling populer dan dapat digunakan masyarakat. Jangkauannya sangat luas karena meliputi Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Setiap harinya Jobstreet akan mengirimkan pemberitahuan melalui email apabila terdapat pekerjaan terbaru. Jadi pencari kerja bisa dengan cepat dan mudah untuk melamar pekerjaan. Yang keempat ada ZipRecruiter. ZipRecruiter adalah pasar kerja online yang menghubungkan jutaan pemberi kerja dan pencari kerja melalui layanan seluler dan email. ZipRecruiter juga menjadi salah satu jaringan terbesar di dunia untuk mencari kerja dan jadi peluang untuk menemukan pekerjaan yang cepat cukup besar. Yang kelima ada Indeed. Indeed adalah layanan gratis bagi para pencari kerja. Tempat pelamar dapat mengunggah CV, membuat email info lowongan, mencari lowongan, menyimpannya, dan melamar secara langsung. Setiap hari, Indeed menghubungkan jutaan orang dengan peluang baru. Yang keenam ada Kaliber. Kaliber merupakan salah satu aplikasi pencari kerja yang memiliki fitur untuk membuat resume. Di samping itu, dapat juga digunakan untuk mencari lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan fitur-fitur pada kolom pencarian. Setiap lowongan pekerjaan yang tersedia akan menampilkan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, persyaratan pelamar, hingga informasi lainnya. Jadi pastikan dahulu membaca semua deskripsi dan aspek lainnya sebelum melamar. Yang terakhir ada Glints yang merupakan aplikasi pencari kerja asal Singapura. Selain menyediakan lowongan kerja, Glints juga memberikan informasi seputar magang dan menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan karir. Glints juga menawarkan berbagai pelatihan keahlian khusus untuk meningkatkan kemampuan penggunanya. Terima kasih. Social network atau jaringan sosial membahas mengenai jaringan sosial dan interkoneksi antara pengguna situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, dan klien. Social network memiliki beberapa tujuan, seperti tujuan sosial, tujuan bisnis, atau keduanya melalui situs-situs online. Social network merupakan sebuah bentuk layanan internet yang ditunjukkan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas ketertarikan pada bidang tertentu atau kesamaan latar belakang tertentu. Social commerce adalah proses jual beli barang dan layanan secara langsung melalui media sosial. Dengan social commerce, seluruh pengalaman berbelanja mulai dari penemuan produk dan riset hingga check out dilakukan langsung di media sosial. Saat ini, aplikasi media sosial dengan fitur social commerce asli bawaan adalah Instagram, Facebook, Pinterest, dan TikTok. Dengan social commerce, Anda mungkin melihat sepasang sepatu heels yang menarik di feed Instagram Anda. Hanya dengan memilih belanja sekarang, tambahkan ke keranjang belanja Anda bisa menyelesaikan pembelian langsung di aplikasi. Instagram ialah media sosial berbentuk gambar dan menyajikan layanan berbagai macam foto dan video secara online. Kata Insta berasal dari kata instan. Ini artinya Instagram bisa memperlihatkan gambar-gambar secara instan. Sebagaimana kamera Polaroid di masanya sering disebut foto Insta, dan kata gram berasal dari kata telegram di mana yang diketahui cara kerjanya yaitu mengirimkan informasi untuk khalayak secara cepat. Jadi Instagram berasal dari kata Insta dan Telegram. Media sosial memberikan kesempatan kepada penjual berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual. Dengan media sosial, para pemasar bisa mengetahui dan memahami kebiasaan konsumen atau pelanggan dan melakukan hubungan secara personal serta membangun keterikatan lebih dalam. Salah satu fenomena yang sedang digandrungi di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir adalah belanja online di media sosial. Berbagai online shop di media sosial muncul dan menawarkan berbagai barang dengan harga bersaing. Kemudahan berbelanja ini dimulai dari brand yang menampilkan produk serta melalui Instagram Shopping berupa foto, video, maupun Instagram Story. Lalu calon konsumen yang melihat bisa langsung mengetahui informasi terkait produk hingga memesan tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut. Ditambah dengan sejumlah fitur sebagai fitur collection yang memungkinkan brand membagikan katalog produk berdasarkan sejumlah kategori. Fitur product launch untuk meningkatkan ketertarikan akan suatu produk yang segera dirilis. Dan fitur save yang membantu konsumen untuk menyimpan produk terlebih dahulu. Definisi social networking.
Social networking adalah suatu media berbasis internet yang memiliki banyak pengguna dan dapat berinteraksi satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara social bookmarking dan social networking. Social networking seperti yang kita telah kenal selama ini, misalnya Facebook, Friendster, dan MySpace. Fungsi dasarnya adalah mencoba dan membantu kita pengguna untuk menjaring atau menemukan teman dan membantu kita untuk mengakrabkan diri dengan teman-teman di dunia maya. Social bookmarking yakni semua member di situs social bookmarking yang telah terdaftar selalu mematuhi aturan dasar situs tersebut, yaitu berbagi link yang membuat berita-berita menarik yang mungkin belum diketahui oleh sebagian orang tapi sangat berguna. Selanjutnya yaitu manfaat networking bagi karir. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, networking adalah salah satu taktik pengembangan karir, yaitu ada 7. Yang pertama, menambah informasi. Semakin luas networking yang Anda jalin, makin besar peluang untuk memperoleh banyak informasi dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang kedua yaitu ada membantu mengasah kemampuan komunikasi. Salah satu manfaat networking adalah mengasah kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Networking salah satu kunci untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat yaitu ada terlihat menonjol dalam dunia kerja. Menjadi menonjol secara profesional adalah hal yang sangat penting. 5. Membantu orang lain. Selain memberikan informasi bagi diri sendiri, networking merupakan salah satu sarana Anda untuk membantu orang lain. Yang keenam yaitu mendapatkan gagasan dan ide. Networking juga merupakan sarana untuk belajar melalui relasi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Yang terakhir yaitu membantu perkembangan perusahaan. Bagi para pemilik usaha, tentu networking adalah hal penting melalui relasi yang terjalin dengan pengusaha lain.